Hai Sobat YouTube, selamat datang di channel Handoko PS. Video ini adalah video lanjutan dari yang kemarin ya. Persiapan saya membangun aset baru penghasil uang cuma kerja dari rumah. Dan ini adalah salah satu case yang saya dapatkan dalam tempo 4 hari. Yang bulat-bulat ini teman-teman, itu hari pertama, kemudian hari kedua, kemudian hari ketiga mulai ada penghasilan meskipun masih di bawah 30 dolar. Dan hari keempat itu tembus 200 dolar ya. Jadi 4 hari ini dapatnya itu kalau total, nah ini bisa dilihat 312 dolar. Tapi karena ada fee dari Creative Market sehingga saya dapat bersihnya 218,40 US dollar. Dan untuk video pertama teman-teman bisa puter yang di sini teman-teman. Nah di sini nih sukses menghasilkan 700 jutaan. Persiapan membangun aset baru penghasil uang cuma kerja dari rumah. Jadi video yang ini itu lanjutan video yang ini ya. Maksudnya ini part pertamanya, dan video yang teman-teman tonton sekarang ini adalah part keduanya. Nanti akan ada sangkut pautnya dengan Creative Market ini karena plan saya itu membuat 1000 desain ya. Dan akun saya yang ini yang tembus 200 dolar sehari atau kisaran ini tadi sudah saya ketik juga kisaran 2.898.000. Ini untuk 200 dolaran tadi saya bulatkan ya. Di sini saya ketik 200 dolar, kalau dirupiahkan 2.898.000 ini. Jadi ya hampir 3 juta ya. Dan itu sehari teman-teman. Tapi di sini case-nya itu 4 hari karena hari pertama belum menghasilkan. Ya wajar kalau kita usaha, jelasnya hari pertama itu sepi, kemudian hari kedua ini juga sepi. Ya setidaknya kita lakukan optimasi ya. Kalau saya pribadi habis upload, yang pertama itu fokus upload karya dulu. Ya kita nggak usah mikirin hasil, kemudian dioptimasi. Setelah dioptimasi nanti akan muncul hasil. Nah di hari ketiga ini muncul hasil tapi masih di bawah 30 dolar teman-teman. Tapi hari keempatnya langsung naik ke 200 dolar atau kisaran ya hampir 3 juta tadi ya. Itu pendapatan bersih yang di sini nih teman-teman. Dan untuk pendapatan sebelum dikenakan pajak dan fee dari Creative Marketnya 312 US dollar ini teman-teman. Dan ini lakunya cuma 2 ya karya saya, sehingga kalau sehari laku 4 aja itu akan besar banget teman-teman. Jadi ya setidaknya potensi untuk jualan desain di Creative Market ini benar-benar terbuka besar. Dan alat yang akan saya gunakan untuk membuat 1000 karya nanti adalah Asus TUF Desk 15 ini. Tapi ada kekurangan dari segi RAM di Asus TUF Desk 15 ini, yaitu 8GB dari bawaannya, sehingga akan saya update menjadi 40GB dengan menambahkan 32GB RAM DDR4 dengan speed 3200 sesuai dengan spek dan ketentuan yang ada di situs Asus resminya. Kenapa saya update dengan RAM sebesar ini? Karena spek yang dibutuhkan untuk software yang akan saya gunakan untuk membuat karya nanti, teman-teman bisa lihat ini ya teman-teman. Nah untuk RAM-nya aja minimal itu 8GB teman-teman. Ini bisa dilihat 8GB minimal, rekomendasinya 16GB. Ini untuk Adobe Illustrator aja teman-teman. Karena skill saya ada di 3D modeling juga, untuk RAM yang digunakan untuk menginstal atau menjalankan Autodesk 3ds Max dan Maya itu akan besar banget teman-teman. Dan laptop ROG ini aja yang saya gunakan sebelumnya, RAM-nya itu udah saya upgrade di sebentar 32GB teman-teman. Teman-teman bisa lihat di bagian sini sebentar. Nah ini bisa dilihat 32GB. Dan ini ya karena laptopnya sudah agak lama, keluaran 2019 dan garansinya itu 2 tahun ya. Dan kebetulan Asus mengeluarkan TUF Desk 15 dengan desain yang cantik banget seperti ini teman-teman. Jadi dengan desain yang bagus kemudian speknya mendukung, ya saya beli aja untuk dijadikan laptop utama yang akan saya gunakan membangun aset digital penghasil uang di dunia desain. Berikut ini adalah contoh karya yang saya buat dan saya jual di Creative Market teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihatnya ya. Dan nanti akan saya buat 1000 karya menggunakan laptop kerja baru saya ini. Oke, langsung aja kita eksekusi laptop ini. Kita tambahkan RAM sebesar 32GB. Kita buka laptopnya, kemudian kita nyalakan dan tunggu sebentar hingga masuk ke menu awal atau ke desktop tampilan awalnya ya. Untuk nyala keyboardnya, backlightnya sih cakep, warna hijau Tosca. Nah ini sudah menyala teman-teman. Ini untuk software bawaannya Office, karena ini free Office waktu saya beli.
Untuk RAM-nya dari bawaan laptop ini sudah saya sebut tadi ya, 8 GB. Ini saya tunjukin ke teman-teman di Text Manager, kemudian di bagian performa, kemudian RAM. Nah, bisa dilihat 8 GB teman-teman. Untuk speednya 3200 MHz. Jadi kalau mau upgrade itu speednya harus sama dari bawaannya ya. Jadi kita beli RAM tambahan itu harus 3200 MHz juga. Dan DDR4-nya adalah tipe dari memori RAM-nya atau slot dari RAM yang disediakan oleh Asus di varian TUF Dash 15 ini. Oke, langsung aja kita upgrade untuk laptop yang akan saya gunakan untuk tempur membuat 1000 karya yang akan saya jual di Creative Market. Nah, sudah selesai saya bongkar teman-teman. Untuk fan dari Asus TUF Dash 15 ini ada 2, dan untuk slot memori RAM-nya cuma 1. Dan 8 GB dari bawaannya itu tersolder. Jadi kita hanya bisa menambahkan 1 slot aja di TUF Dash 15 ini. Karena fan-nya 2, ya performanya untuk pendingin akan lebih maksimal teman-teman. Dan pembuangan udaranya juga tergolong mantap banget lah ini. Karena selang-selangnya ini bisa dilihat banyak banget ya sambung-sambungannya. Sehingga hawa panas yang akan dikeluarkan di bagian sini itu akan lebih maksimal. Dan laptop akan terjaga untuk suhu yang akan diterima saat kita gunakan untuk performa tinggi. Baterai dari TUF Dash 15 ini juga tergolong awet. Ya kalau nggak salah kisaran 16 jam apa ya di situs resminya itu. Benar teman-teman, untuk daya tahan baterainya itu sekitar 16 jam. Ini bisa dilihat ya, atau hingga 16 jam tergantung penggunaannya juga. Apabila digunakan untuk performa tinggi terus-menerus mungkin akan lebih cepat habis. Tapi meskipun cepat habis, kalau hingga 16 jam, paling enggak 8 jam aja itu sudah tergolong awet banget untuk penggunaan performa tinggi. Oke teman-teman, kita ambil RAM-nya ini untuk ditambahkan ke slot eksternal di TUF Dash 15. Nah, wadahnya kayak gini teman-teman setelah diambil dari bungkusnya. Untuk mengambilnya kita dorong dari sini. Nah, kalau sudah muncul kita tarik ke belakang. Aduh, jatuh mana ya? Oh ya, ini. Nah, ini bisa dilihat PCB-nya hitam dan ini keren banget sih. Tapi ya kita butuh performanya ya. Untuk warna sih terserah, kadang biru, kadang juga hijau, kadang hitam gini. Kalau saya kebetulan dapatnya warna hitam. Oke, kita tambahkan ke bagian sini, ke apa namanya, slotnya. Agak deket kameranya. Nah, di sini teman-teman, kita coba tambahkan. Di sini kita lihat dulu untuk apa namanya, posisinya kayak gini ya. Kita tancapkan. Oh, kebalik teman-teman. Nah, kalau sudah tertancap gini, itu kita tekan aja ke apa namanya, ke sana ya, maksudnya ke bawah. Nah, sampai cedek kayak gitu tadi. Kemudian kita tempelkan gini aja. Ini sudah terpasang, jadi siap digunakan untuk membuat karya 1000 tadi yang sudah saya sebut di awal. Oke teman-teman, sekarang kita tutup aja cover belakang dari TUF Dash 15 ini. Kemudian nanti kita nyalakan dan kita lihat deteksi RAM yang akan berubah setelah kita tambahkan 32 GB DDR4 dengan speed 3200 MHz tadi ya. Karena ini bautnya banyak banget teman-teman, bisa dilihat. Jadi mungkin di sesi untuk pembautan, untuk merapikan atau mengunci lubang-lubang baut kecil-kecil ini akan saya skip aja ya, biar nggak terlalu lama untuk durasi video ini. Oke, sekarang kita nyalakan aja laptopnya teman-teman. Sudah saya pencet tombol power dan tunggu sebentar. Nah, sudah menyala, backlight hijau Tosca, keren banget. Dan masih loading. Nah, masih loading teman-teman, udah menyala. Mari kita cek untuk deteksi RAM yang sudah kita lakukan penambahan pada slot tadi ya. Di bagian performa, kemudian RAM, dan bisa dilihat sekarang jadi 40 GB teman-teman. Mantep banget nih buat kerja, pasti wus-wus gitu. Oke teman-teman, persiapan awal sudah selesai dengan menambahkan memori RAM 32 GB di slot yang tersedia di Asus TUF Dash 15 ini, sehingga menjadi total 40 GB ini. Dan laptop ini akan saya jadikan laptop
kerja utama saya untuk membuat 1000 karya nanti yang akan saya jual di Creative Market ini. Dari case yang masih ratusan aja, sehari saya bisa tembus 200 dolaran untuk hasilnya teman-teman. Untuk pendapatan bersih ya, kalau pendapatan total kotornya itu 312 US dollar ini. Itu cuma 2 sales aja karena karya saya masih nggak terlalu banyak di sini, ya sedang lah dengan konversi penjualan 1,25%. Jadi kalau sehari laku 5 aja dengan 1000 karya nanti misalnya, dan untuk harganya 20 dolar masing-masing, maka 100 dolar sehari akan saya dapatkan. Di luar target saya 1000 karya, laptop ini juga akan saya gunakan untuk membangun aset digital yang lain juga karena performanya sangat mumpuni. Dan untuk case yang saya dapatkan di paling ujung kiri itu masih di bawah 10 dolar teman-teman. Jadi kisaran 6 dolaran, tapi setelah dioptimasi naik hingga hampir 30 dolaran. Jadi laptop ini akan saya jadikan alat utama untuk membangun bisnis online. Ya banyak banget sih yang akan saya garap di laptop ini, mulai dari rendering hingga membuat karya desain dan lain sebagainya. Jadi akan sangat membantu banget untuk saya gunakan berkarya dan membangun aset digital, mengingat era digital ini memang serba online ya teman-teman, dan saya akan membangunnya juga tidak hanya di market lokal aja, juga di market luar negeri, karena ya saya suka banget penghasilan dalam bentuk dolar. Karena sepengalaman saya pribadi dari 2011 dulu 1 dolar itu masih sekitar 8.000 atau 9.000-an gitu, dan sekarang sudah 14.000. Sehingga saat dulu ingat saya itu mencairkan 5.000 dolar kita dapat sekitar 33 jutaan ya. Dan sekarang 5.000 dolar kalau dicairkan di saat saya buat video ini itu kisaran 75 jutaan kurang lebih segitu. Jadi naik otomatis setiap kali dolar atau kurs dolar terhadap rupiah itu meningkat. Jadi enak banget, tanpa demo pun hasil yang kita dapatkan meningkat tajam. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa ikuti part ketiganya akan saya bahas di video berikutnya ya. Jadi teman-teman bisa mengambil manfaat dari proses yang saya tunjukin melalui part 1, part 2, dan part 3 nanti, dan ada part 4-nya dan seterusnya sih sampai karya saya itu tadi menghasilkan. Jadi teman-teman bisa melihat proses yang akan saya lakukan. Oke teman-teman, jangan lupa tekan like untuk video saya ini dan subscribe channel Handoko PS sehingga teman-teman bisa mendapatkan video-video baru setiap kali saya mempublikasikan video baru di channel Handoko PS ini. Dan jangan lupa lihat-lihat juga video saya yang lain di channel Handoko PS, barangkali ada video tutorial, bisnis online, motivasi, dan lain sebagainya yang belum teman-teman tonton, sehingga teman-teman bisa menontonnya terlebih dahulu dan mengambil manfaat dari video tersebut. Oke, sekian, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.